Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita semua senantiasa menghadapi berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai upaya untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dan berbagai macam ujian yang diberikan tentu saja berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat dari apa yang terjadi di zaman kita sekarang, ujian yang diberikan tentu tampak lebih berbeda dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Dalam kesempatan ini izinkan kami sedikit mengungkapkan kisah bagaimana sekelompok orang-orang yang beriman yang diuji oleh Allah, dan ujiannya begitu luar biasa karena nyawa mereka menjadi taruhannya. Kita mungkin sering membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran khususnya di surah Al-Buruj, gugusan bintang. Nama suratnya adalah Al-Buruj. Bisa dibaca dari ayat 1 sampai ayat 9. Di sana diterangkan bahwa ada sekelompok orang-orang yang beriman yang diuji oleh Allah, dan mereka akhirnya harus dimasukkan ke dalam sebuah parit yang sangat besar, yang mereka semua akhirnya harus meregang nyawa mereka di dalam parit itu. Ujiannya begitu berat itu. Ayat atau surah Al-Buruj ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan kisah yang terjadi kurang lebih sekitar 500 tahun sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Mereka adalah kelompok orang-orang Nasrani, atau tepatnya di daerah Najran antara Arab Saudi dan Yaman, yang mereka dulu beriman kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Mereka senantiasa memegang amanah yang diberikan oleh Allah, melaksanakan berbagai macam ibadah, tetapi ujian yang diberikan begitu berat. Ada sebuah kisah yang berkaitan dengan ayat ini, ya, kisahnya adalah ketika seorang pemuda, atau kisahnya dari ada dahulu seorang raja di daerah Najran, namanya Yusuf, yang mereka memiliki seorang tukang sihir, dan ternyata tukang sihir ini sudah sepuh, sudah tua, sehingga dia meminta kepada rajanya supaya segera dicarikan seorang anak muda yang menjadi penerus dari tukang sihir kerajaan. Sehingga diumumkanlah pengumuman kepada khalayak, kepada masyarakatnya, bahwa siapa yang berminat untuk menjadi tukang sihir kerajaan, syaratnya tentu saja mereka harus pandai. Dan akhirnya seseorang mengajukan diri, seorang pemuda yang dia mencoba melamar menjadi tukang sihir. Dia diajari oleh tukang sihir kerajaan, dan ketika dia belajar, dia sudah mendapatkan berbagai macam pengetahuan tentang ilmu sihir, sehingga dia kembali ke rumahnya. Dan besok harinya lagi ketika dia berangkat, Allah mencoba memberikan hidayah kepada yang bersangkutan dengan berjumpanya dia dengan seorang rahib atau pendeta. Dan sang rahib pun mengajarkan berbagai macam pengetahuan agama, pengetahuan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia belajar kepada sang rahib, seorang pendeta ini, maka akhirnya si pemuda ini pun kemudian terlambat dia hadir di hadapan tukang sihir.
Kemudian dia disiksa oleh tukang sihir atas keterlambatan. Kemudian ketika dia pulang, dia berjumpa dengan rahib tadi, dan kemudian disampaikanlah perilaku dari tukang sihir yang menyiksa dirinya. Kemudian sang rahib menyampaikan, besok kalau terjadi kembali bahwa engkau akan disiksa karena keterlambatanmu, maka sampaikanlah kepada rahib bahwa keluargamu sedang menahanmu sehingga engkau terlambat hadir. Dan sebaliknya, kalau nanti keluarga kamu bertanya, kenapa engkau terlambat datang ke rumah, katakan saja bahwa tukang sihir sedang menahanmu. Besok harinya dia berangkat, kemudian dia belajar lagi kepada si pendeta, dan dia diuji kembali dengan dia berjumpa dengan seekor binatang buas yang sangat besar yang mengancam jiwanya. Dia kemudian mengambil sebuah batu dan kemudian melemparkannya dengan berdoa, seandainya yang benar itu adalah rahib dibandingkan tukang sihir, maka semoga hewan ini mati karena lemparan batu. Dan atas izin Allah, hewan itu pun kemudian dia lempar dan akhirnya mati. Maka keyakinan dia kepada ilmu ketauhidan, kepada seorang pendeta, kepada seorang rahib, kepada seorang alim ulama, membuat dia makin kuat keimanannya, dan dia berangkat menuju tukang sihir kembali untuk belajar. Sampai akhirnya dia ditanya kembali dan dia sampaikan perihal bahwa kemarin dia sudah diberitahukan, kalau dia terlambat bilang saja bahwa keluarganya yang menahan diri. Besok harinya dia kembali belajar, dan kemudian dia berjumpa dengan salah seorang pejabat kerajaan, yang seorang pejabat kerajaan yang terpercaya, tetapi dia buta, dia tunanetra. Dan kemudian atas izin Allah juga dia berdoa supaya disembuhkan yang tunanetra ini. Dan atas izin Allah juga tunanetra atau pegawai dari kerajaan ini pun akhirnya disembuhkan oleh Allah. Dia bisa melihat kembali. Kemudian dia, pegawai kerajaan ini atau penasehat dari kerajaan ini, pulang ke kerajaan dan berjumpa dengan raja. Kemudian ditanya oleh raja, bagaimana engkau bisa sembuh? Lalu dia menyampaikan bahwa yang menyembuhkannya dia adalah Tuhan dari si pemuda yang sedang belajar menjadi tukang sihir. Sang raja kemudian bertanya, apakah ada Tuhan lain selain diri? Kemudian dia menjawab bahwa Tuhanku dan Tuhanmu adalah sama, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian singkat cerita, si pemuda pun kemudian dihadirkan bahwa apakah betul dari wasilahnya si pemuda ini bahwa penasehat atau pengawal dari kerajaan ini disembuhkan, menjadi sembuh dari penyakit butanya. Dan si pemuda menyampaikan bahwa yang menyembuhkan bukan dia tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makin murkalah seorang raja ini, sampai akhirnya si pemuda ini diancam hukuman, yakni dibawa ke sebuah hutan dengan maksud supaya dibimbing agar si pemuda ini bisa kembali ke agamanya yang lama dan menganggap raja adalah Tuhannya. Si pemuda berdoa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha esa, akan menindak mereka. Dan kemudian para pegawai atau pengawal dari kerajaan ini pun kemudian meninggal. Si pemuda dengan santainya kembali ke istana dan dia berjumpa lagi dengan raja. Sang raja kebingungan, bagaimana orang yang sudah akan disiksa ternyata dia masih sehat walafiat dan dia kembali ke istana dengan
dengan tenangnya. Sang raja kecewa dan kemudian ia meminta kepada sejumlah pengawalnya supaya membawa si pemuda ini dengan menggunakan sampan, menggunakan perahu ke tengah lautan. Ajak dia kembali ke agama yang lama. Jika dia tidak mau, tenggelamkan. Maka kemudian si pemuda pun dia sadar bahwa ini adalah ujian yang diberikan kepada dirinya, dan dia berdoa kembali agar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang dia yakini, yang senantiasa mendengar doa orang-orang yang beriman, supaya orang-orang yang zalim ditindak. Dan atas izin Allah juga perahu atau sampan yang mereka tumpangi kemudian terbalik. Si pemuda pun akhirnya bisa kembali dan menghadap kembali kepada sang raja. Sang raja kebingungan, kenapa orang yang sudah dikawal dengan sejumlah pengawal kerajaan supaya dibunuh ternyata masih sehat walafiat. Apa yang terjadi dengan pengawalnya? Lalu dia bertanya kepada pemuda ini, bagaimana bisa dia kembali dalam keadaan sehat walafiat sementara pengawalnya binasa semuanya? Kemudian dia menyampaikan bahwa yang membinasakan adalah Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dari pengawal kerajaan itu. Dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan dirinya. Maka sang raja ini pun kesal dan kemudian memanggil mulai dari tukang penasehatnya tadi yang tunanetra dipanggil dan kemudian disiksa dan akhirnya dimasukkan, karena dia masih meyakini bahwa yang benar adalah Tuhannya si pemuda tadi. Maka kemudian si penasehat kerajaan ini pun akhirnya harus menghadapi hukuman bahwa dia dibunuh juga, tetapi dalam keadaan beriman. Sampai akhirnya kepada si pemuda juga, dan ternyata beberapa kali dilakukan ujian pembunuhan tidak pernah berhasil. Sampai kemudian si pemuda menyampaikan, wahai raja, jika engkau memang ingin membunuhku, maka kamu bacalah Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Tuhan dari si pemuda ini. Maka lepaskanlah panahmu, tancapkanlah, arahkan ke pelipisku atau ke jantungku supaya aku langsung wafat seketika. Dan itu kemudian dilakukan dengan syarat, si pemuda meminta syarat supaya seluruh warganya, seluruh rakyat kerajaan itu dikumpulkan di sebuah bukit supaya bisa mereka menyaksikan siapa yang benar, siapa yang salah pada saat itu. Apakah si pemuda atau justru sang raja itu. Maka kemudian ketika si pemuda ini sudah berada di tiang salib dan kemudian dipanah, sampai si raja membaca doa seperti yang diajarkan oleh si pemuda, Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Tuhan dari si pemuda ini. Kemudian dia lepaskan busur panahnya dan akhirnya anak panah itu pun menancap di tubuh sang pemuda sampai akhirnya si pemuda itu pun meninggal dunia. Melihat kenyataan ini kemudian bukannya sang raja senang, justru sebaliknya makin murka. Kenapa? Karena justru masyarakat yang menyaksikan itu meyakini bahwa si raja ini tidak punya kemampuan apapun. Justru yang akhirnya membuat si pemuda ini kecewa adalah karena izin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka justru rakyatnya pun kemudian banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian raja murka hingga akhirnya mereka menggali parit dan orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam parit yang sangat besar. Bahkan dalam sebuah riwayat di situ juga ditimbun sejumlah api, dinyalakan api yang besar sampai harus menewaskan mereka. Termasuk seorang kisah dari seorang ibu yang disebut dengan Ashabul Ukhdud, An-Nari Zatil Waqud,
bahwa mereka dimasukkan ke dalam sebuah parit yang sedang menyala. Ketika mereka dimasukkan, si ibu tadi yang sedang menggendong bayi agak khawatir karena melihat nyala api yang demikian besar. Tetapi atas izin Allah juga, bayi yang sedang digendong oleh ibu ini berbicara kepada ibunya, wahai ibu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, masuklah, karena itu adalah sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik mereka wafat dalam keadaan syahid daripada mereka hidup bergaul dengan kelompok orang-orang yang zalim. Sampai akhirnya si ibu ini pun harus masuk ke dalam parit, dan seluruh orang-orang yang beriman mengalami ujian yang demikian berat. Jamaah yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman itu begitu luar biasa. Ujian yang kita hadapi saat ini mungkin begitu berat, tetapi ujian yang dihadapi orang-orang yang beriman yang jauh sebelum kita, ujian yang mereka hadapi jauh lebih berat lagi. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Dari kisah ini juga banyak hal yang bisa kita petik pelajaran, bahwa berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah sesungguhnya kembali kepada pribadi masing-masing. Semakin tinggi orang yang beriman, semakin mereka beriman, maka ujian yang mereka alami akan semakin berat. Seperti pohon, kita umpamakan seperti pohon, semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin bertiup dan menerpa si pohon. Kalau dia berada di bawah atau dalam bentuk orang-orang yang beriman tapi imannya masih kecil, maka yang terjadi mereka biasanya akan diinjak-injak seperti rumput yang kemudian menjadi injakan orang. Tetapi ketika keimanan mereka semakin tinggi, maka ujian juga semakin berat karena angin akan semakin kencang meniup mereka gitu. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kisah dari Ashabul Ukhdud memberi pelajaran kepada kita untuk semakin kita memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk mengangkat derajat kita sebagai seorang muslim. Banyak ujian yang diberikan, ada yang kelaparan, kemiskinan, bahkan diuji dengan kekayaan. Ada juga yang diuji dengan mereka yang tidak mempunyai keturunan. Semuanya adalah sebagai bentuk ujian. Kita mungkin melihat ada orang kaya enak sekali, tetapi sesungguhnya yang kaya itu pun sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang miskin diuji dengan kemiskinannya, apakah dia makin dekat kepada Allah atau justru mereka semakin jauh. Dan bagi mereka yang sedang kekurangan, biasanya ketika mereka sudah dalam keadaan kepepet, biasanya takarruhnya kepada Allah justru akan semakin dekat. Karena itu jika ujian yang menimpa kita membuat kita semakin dekat kepada Allah, itu justru jauh lebih baik dibandingkan dengan ujian yang membuat kita semakin jauh. Ujian kekayaan, mungkin kita akan bermewah-mewah, berleha-leha, dan justru mungkin itu akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ujian kekayaan justru membuat kita makin rajin bersedekah, makin rajin berinfak, semakin rajin membantu orang-orang yang membutuhkan, mungkin itu jauh lebih baik dibandingkan mereka mungkin menghadapi ujian lain yang justru semakin jauh diri mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kisah Ashabul Ukhdud, atau kita bisa membuka kembali surah Al-Buruj tentang kisah dari Ashabul Ukhdud ini, menambah keimanan kita, menguatkan keimanan kita, dan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.